ada memang ada jadi semua berapa di peron kami itu 40 orang yang bekerja di situ, baik tamuan, ya, mobil, dan mobil makan mobil desa bekerja semua. Ya, terus juga orang jualan di situ, otomatis kami ini sampai kapan? Jangan ditaruh di tempel, tapi di atas. Ini saya pernah usulkan Ahmad ya. Sudah ada teman-teman, sudah ada proses di dalam. Supaya jalan yang udah bagus, usaha masyarakat pun tidak maju lagi ya. Ya tetap jalan ini juga kayak komunikasi ada kesimpulan ya. Memang ada itu semua berapa di peron kami itu 40 orang yang bekerja di situ, baik tamuan, ya, mobil, dan mobil manfaatkan mobil desa bekerja semua. Ya, terus juga orang jualan di situ, otomatis kalau seandainya akses keluar tidak tidak ada, agak kesulitan juga. Nah mungkin kalau seandainya jalan itu bisa dibuka untuk usaha-usaha peron dan semacamnya, saya rasa mungkin ada alternatif ya dari kriteria ya. Kita bisa lewat jalan poros, mungkin nanti dengan UI 2 di sore itu Mas Arjono ya. Nah itu mungkin lebih pendek aksesnya ke situ, jalannya. Nah jadi saya rasa kalau buka jalan baru dan semacamnya, kami agak kesulitan. Dan dari dalam pun saya rasa ke simpang SP2 itu juga jalannya sudah bagus, cuma mungkin nanti dengan SP2. Karena gini Pak, yang jadi pertimbangan kami supaya jangan sampai Indosawit itu lewat perumahan, karena mereka mobilnya mobil CBO Pak, mobil besar. Karena rata-rata kita mobil besar HDL. Kalau mobil tangki, luar biasa ini ya, kalau mau dibuat lagi jalan akses keluar. Nah itu harapan kami kalau bisa memang Indosawit itu bisa membuka akses. Jalan yang memang sudah ada itu bisa kita lalui untuk masyarakat. Itulah mungkin kontribusi mereka untuk masyarakat. Terima kasih. Dari daerah yang tertuju Pak ya. Jadi kalau dalam kesimpulan pembicaraan ini Pak, ujung-ujungnya jalan ini kayaknya kalau menurut saya sudah mendapat kesimpulan. Kalau menurut saya sendiri sudah mendapat kesimpulan tadi. Jadi pada intinya yang hadir di sini Pak, pada intinya bagaimana perusahaan ini Pak ada kontribusi untuk masyarakat desa yang ada di wilayah Hukui Pak. Jadi pada intinya itu Pak, kalau perusahaan itu tidak ada penekanan dari pemerintahan, baik pemerintahan di kecamatan ataupun dari pemerintah kabupaten, saya rasa dimanapun itu tidak akan terjadi Pak jalan. Seperti yang Pak Wakil Bupati tadi sampaikan, bagaimana sawit ini bisa terarah Pak satu arah. Nah kalau satu arah itu yang jelas pada intinya Pak, ya perusahaan ini Pak, kita seperti yang disampaikan dari Pak Isra dari Lubuk Kembang Bungo sampai ke Basken itu dulu fasilitasnya ke situ Pak. Tidak ada yang melewati arah simpang kuliah atau SP3 Pak. Jadi pada intinya kita kalau belum ada titik temu dengan perusahaan Indosawit, ya saya rasa mungkin kita semua di sini Pak tidak ada punya kesimpulan. Karena perusahaan yang ada pun mungkin hanya sebatas kemampuan apabila ada emergensi. Tapi kalau untuk prasarana yang masif atau yang selalu kita jalankan itu saya betul itu satu arah aja Pak. Jalan untuk lintas buah ini satu arah jalan lama mulai dari Lubuk Kembang Bungo itu sampai ke Basken. Nah itu kita jadikanlah ada kesepakatan dari yang hadir pada hari ini itu bahwasanya jalan itulah yang digunakan untuk lintas sawit, ya Pak Kades ya. Cuma itu Pak ada kelihatan juga sini Pak. Tadi saya Bapak-bapak sampaikan kalau bisa muatan sawit 8 ton Pak. Saya rasa saya orang lapangan Pak ya. Saya rasa kalau 8 ton itu mungkin ada rata-rata keberatan Pak. Baik dari transport, baik dari supir maupun dari pengusaha atau kelompok tani Pak. Karena kalau semakin sedikit bawaannya 8 ton, kos tinggi ya? Kos tinggi Pak. Tapi saya yakin Pak, selama ini
Saya anggota saya dulu itu 10 tahun. Kalau jalan itu dirawat tidak berpengaruh Pak. Karena sekarang ini kan perusahaan udah ngomel Pak. Kalau dulu 3 bulan sekali ada alat Pak. Beda. Jadi pada intinya itu Pak. Kita satukan aja kesepakatan bahwasanya jalan lintas 2 itu kita satukan jalan yang lama sampai basket, begitu juga mungkin keluar nanti mana yang jalan untuk pakai. Kemudian saya minta ketegasan juga dari Bapak Pemda. Ini Indosawit ini jangan hanya sekali-kali Pak. Jadi harus ada penekanan. Ya nggak ada Pak. CSR-nya nggak ada bagi masyarakat kita, kontribusinya nggak ada Pak. Kita ke sana bukan bantu Pak, menjual. Jadi harus ada kontribusinya dari pihak Indosawit supaya ada kenyamanan bagi masyarakat Pak. Jadi seandainya kampung baru sampai SP3 di aspal tidak terganggu. Jadi waktu tidak nyelonong sana sini, mana jalan yang bisa dilewati lewat situ. Tapi kalau sudah ada akses tertentu, otomatis ada pun keterlambatan dari pihak Indosawit memperbaiki, nanti secara bersama-sama kita perbaiki. Itu aja mungkin Pak yang dapat kami sampaikan. Coba kita rapat dulu sama Bapak Bupati, clearkan dulu dengan perusahaan Indosawit sesuai dengan kesepakatan bahwa jalan yang lama itu yang akan digunakan oleh seluruh masyarakat yang mengakses buah di situ Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah, itu dulu kita pikirkan. Nggak pendek. Kalau usulan tadi itu kita buka baru-baru itu kita sepakat juga punya panjang. Oke. Jadi kalau seperti itu artinya memang jalan lama ini kita buka ke base camp juga ya. Di jalan buah, kemudian sampai ke Empat Jalur kelok ke Jalan Nasional Negeri. Nah itu aja. Jadi nanti kemarin ini berbisik Pak, berbisik sama Stopi. Kira-kira kita berapa tuh berat kita? Kalau kita untuk buah ini? Rata-rata ada yang Pak ya? Pak, apa ini? 3 permintaan Pak. Jadi gini. Jadi gini. Kemarin nih ya, saya ada awal-awal pending profesional saya ada apa? Kalau dia pakai yang 30 ton dia nggak mau dia. Nggak mau dia 30 ton. Jadi kalau HDR, kalau saya ya HDR 15 ton ke bawah, itu beliau setuju. Nah, setuju. Jadi 15 ton ke bawah itu setuju. Cuma nanti program pemerintah ini Pak Firman, Pak Nardi, Pecamat, kaitannya kalau ada program pemerintah mau masuk batu, aspal, macam itu kita lewat situ. Itu yang kita minta. Nah, itu. Kalau ada desa di program dengan apa bisa kita minta ke jalan dia. Nah ini harus kita sepakat dulu Pak. Pak Camat sama Pak Kadel. Kalaupun kita bisa lewat di desa jalan Indosawit, jalan DP, instruksi apa yang saya kasih untuk ke pihak jalan dan Indosawit Pak jalan. Bantuan apa yang bisa kami kasihkan, asal kami bisa lewat. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada tuh sampai sekarang. Perkirakan kita kalau coba itu nggak kan di ujung nih. Kalau kita itu kalau pakai kontur per hari berapa? Ini kita tahu nih. Kalau yang kelompoknya kelompok peron. Sekarang pakai ADL Pak. Nah kita kalau seandainya pakai tronton Mulai dari Rubuh lah. nah, sampai pakai sini kira-kira hitungan ya. Rata-rata Punya kami saat ini 5 per hari tronton. Abang? Saya dari Kaudir. Ya, dia kode ada tronton nggak? Kalau kita Kaulisel. Betul aman. Kurang. Ada lagi kalau pengen di dalam. Pak Sunardi dari apa? Dari Rubuh? ADL. Ada. Oke. Jadi ya, sama ini sama dengan koperasi Bapak. Kalau udah kan itu ada pupuk masuk. Kalau tronton pupuk. Nah ini jangan jalan Pemda lagi. Bukan Pak, kalau masalah itu kita di manusia, nggak ini Pak. Enggak. Kalau ini jadi gini, semuanya itu kalau batu ini pemerintah nih, entah desa atau kabupaten, itu tetap jalan sana juga, jalan ke mana.
semua aspal nanti aspal curah petani yang ada 12 ton ke bawah. Untuk pupuk itu kan perlu nalisir Pak. Ya, pakai program ke sana. Lewat. Jadi kalau kami Pak 11 ton sopir nggak mau. Karena kondisi juga. Ya penting jangan apa. Kalau sampai 13 ton ada yang rendah. Kita mungkin berapa? Itu kan masalah kita juga bersama. Karena kayak kondisi alat berat, semen, berat, pupuk itu nonton banyak masuk Pak. Kemarin saya juga buka mobil perusahaan pun sekali-kali nggak boleh. Nah saya juga buka karena selain dan aspal borong kita itu sangat rapuh nampak. Kalau kapasitas di atas 20 ton kan Mas Feby ya sarankan kita tetap bertahan dengan kondisi yang sekarang, pakai kalau bisa saja yang itu. Jalan Cimangkure masuk ke dalam itu memang kondisi jalannya juga yang sudah sangat tua Pak Wakil. Sudah 15 tahun jalan itu. Sebenarnya selama ini juga sudah terawat dengan baik. Partisipasi masyarakat untuk merawat jalan itu juga sangat baik sebenarnya. Ini kalau memang jalan akses umum itu semen tadi kalau bisa semen itu belum tentu 3 bulan 4 bulan sekali, kayaknya nggak masalah kok. Selama ini jalan itu dibangun zaman Pak Solusi Jainal sampai 15 tahun sampai sekarang, ya untuk mobil berat juga yang sekali-sekali lewat juga nggak apa-apa, nyaman aja. Yang penting buat tadi di bawah 10 ton maksimal 11. KT kita sampai Repratin jalan Trimol Elmas itu juga masih baik-baik saja kan, makanya itu katanya 10 ton. Kuncinya memang Asia Negeri harus membuka jalan itu dan Bapak Ibu, Ketua Koperasi, Kepala Desa, pupuk, ketika sudah terbuka Asia Negeri diinformasikan ke masyarakatnya, silakan melewati jalan Asia Negeri. Jalan kita pasti akan terjaga dengan baik ke depannya. Yang selanjutnya mungkin saya berharap dengan Pak Wakil Bupati, jalan kita, saya setuju apa yang disampaikan Pak Sudah tadi, jangan digaruk, ditempel, tapi dilapis. Dulu saya pernah usulkan Pak Camat ya, usulkan Pak Camat dilapis saja. Kalau dilapis kuat, teruji loh, ada berapa 2 titik yang dilapis itu sampai sekarang juga nggak rusak gitu. Saya pikir terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ini teknis itu, yang ini dulu. Nanti dulu. Sampai aja. Ini kita kan usulkan dulu. Satu adalah HDL ketua pemerintah lewat jalan akses Asia Negeri. Setuju? Nah, baru ditambah pengertiannya. Oke. Yang dipermasalahan berarti ya kita melakukan sih Pak. Bukan Pak. Kalau muatannya misalnya mobil kecil yang 10 ton ke bawah, itu salah. Kita bisa makan bukan juga. Tadi juga bisa makan bukan juga. Nah, kan tidak sama. Kalau boleh 10 ton ke bawah lewat apa silakan. Berjalan baik, tentunya kan semua bantuan dan relawan dan juga membantu kami meminta kepada perusahaan untuk aksesnya tetap itu aja jalan perusahaan dari mulai yang sekarang masuk ke UGI 2 Pak ya, lewat UGI 2. Jadi kalau sekarang ini mungkin bapak-bapak dengan para pengusaha kawan-kawan ini menggunakan HDL itu kan alternatif karena jalan di tempuh itu tidak ada lagi. Jadi kalau dari kami sekalipun mobil-mobil KUB kami lewat pupuk alat berat dan segala macamnya supaya lebih nyaman lagi, tetap kami meminta untuk satu jalannya itu adalah melalui jalan perusahaan. Saya pikir juga semuanya insya Allah setuju, apalagi mungkin kawan-kawan pengusaha yang dari dalam bisa menggunakan mobil tronton lagi. Lagi yang saya kami sampaikan, kami usul Lubuk Mangsari jalan tetap untuk disatukan kembali untuk aksesnya melalui jalan perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ini perlu kita pertimbangkan kembali. Yang pertama, saya tambah. Masalahnya ini menyangkut perusahaan ataupun pengusaha peron yang ada di dalam ini menyangkut kepada masyarakat banyak Pak.
Jadi yang perlu dipertimbangkan itu, kalau seandainya pol diesel aja tidak bisa lewat SP3, ditetapkan di jalan yang dibikin perusahaan, ini berpengaruh kepada petani, Pak. Kenapa? Karena udah otomatis perjalanan lebih jauh, operasional bertambah. Tentu pengusaha memikirkan ke situ. Nah, ini yang berdampak kepada para petani. Pengusaha kalau tidak menurunkan harga karena operasional tinggi, itu tidak mungkin. Itu sudah hal selayaknya. Jadi kepada kru utama yang disampaikan Pak Agus tadi, Bapak Kepala Desa SP3, jadi seandainya ada pembatasan seperti yang sudah 8 ton maksimal atau 9 ton maksimal yang bisa lewat ke Jalan Semangkul itu, karena itu akses yang terdekat Pak ke sawit untuk penjualan sawit yang terdekat. Baik. Nah, jadi saya mohon ini dipertimbangkan kembali karena ini berdampak kepada petani juga Pak, bukan hanya kepada pengusaha. Terima kasih. Desa lain? Juga tahun ke depan supaya kita tuh bapak-bapak bisa duduk kembali. Terima kasih. Cuma sudah pada. Tapi saya bicara ini adalah untuk rakyat. Perintah pemerintah. Pengusaha ini kan bagi kepada rakyat, ya, petani sawit. Itu maksud saya. Sama juga yang lain. Jadi memang yang menjadi keluhan ini kan operasi yang terdekat ke Banten dan Timur lewat kan? Ini harus dalam komunikasi disepakati bersama dengan jalan seluruh aksi sama kepentingan. Tapi harus dijaga betul kondisinya. Kemudian juga mungkin jadi persyaratannya adalah komitmen tawarannya. Komitmen tawarannya. Nah, mungkin juga pembatasan berapa yang bisa dilakukan. Oke, 1 minggu ke depan Bang ya. Baik, jadi dulu Bapak mencoba kerja nanti tujuan yang masa aspal dihancurkan pakai kado apa pakai alatnya. Nah ini kalau Pak kita kawan nih nggak bisa juga kalau itu kalau lewat bela. Tapi kalau dia turun jangan di aspalnya. Tapi yang benar dari pajak BPN, pasal 25, pasal 22, kami oke tadi kami bayar semua. Kami saat kami menerima jalan udah apa masalahnya? Ada semua pengusaha seperti itu kan? Jadi ini, abang ini jauh betul. Bukan, tidak ada masalah apa. Abang lewat, mobil abang silakan lewat, tapi sekali. Yang tadi 8 ton, yang tidak ada 10 mobil. Kalau mobil abang sampai 20 itu saya, polisi abang itu. Mantap kawan. Ini abang ini sejak ini. Jadi upaya kami itu untuk akses gudang pelan-pelan dipindahkan juga ke publik. Kami mohon dalam hal ini langsung jangan kita, Pak. Tolong kerjakan itu. Itu mungkin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Mengimbau kayak polisi. Kami polisi itu Pak. Terima kasih Fendi atas perubahan hari Jumat ini pakai tidak masuk surga langsung. Nanti kau kawan-kawan sama sekali. Baik, Bapak Ibu semua sudah cukup. Terima kasih. Kita untuk jadikan berita acara yang mana katakan bapak-bapak semua nanti menjadi hal yang tidak terpisahkan daripada berita acara ini, sehingga ini akan kita tunjukkan kepada Pemda dan Asia Negeri
untuk disepakati. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih ke semua pihak, Bapak Wabu, kemudian Bapak Anggota Dewan, Asian Agri, dan PU Perhubungan yang sudah ikut bergabung dengan kami. Terima kasih juga kepada pengusaha-pengusaha UI yang sudah berperan aktif selama ini. Nah ini yang sudah bayar pajak. Kamu terima kasih juga Pak. Namun di dalam menikmati jalan itu ada syarat-syarat tertentu rupanya kan. Salah satu itu, terima kasih semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga ini bermanfaat bagi terutama masyarakat Ubli dan untuk kita semua. Dan terakhir sebagai pembicara dan dasar yang berkenan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Lagi Pak, izin Pak. 1, 2, 3. Oke. Jadi Pak Abub, bisa dijelaskan tentang pertemuan hari ini Pak Abub dengan kelompok tani baik pun dari KUD, dari pengusaha-pengusaha yang ada di UPI ini? Ya, alhamdulillah memang ini permintaan masyarakat, terutama kepala desa dan koperasi memang terkait dengan kondisi jalan kita yang semakin rusak di UPI ini, aspal. Jadi oleh karena itu memang Pak Camat dan kita semua meminta bagaimana pengusaha dan mobil-mobil besar itu memang minta pada Asian Agri yang ada di UPI ini kita akses jalannya bisa kita tempuh sehingga keluarnya buah para koperasi dan pengusaha dan juga beban berat lainnya pemerintah untuk mengaspal semuanya itu lewat akses jalan Asian Agri. Kita minta seperti itu, mudah-mudahan Asian Agri setuju. Dia minta tempo minggu depan seperti itu. Dan ini memang kita sudah berapa kali Pak Bupati juga sudah menyampaikan juga ke Medan. Dan kita juga sampaikan ini bagaimana ke depan bisa transaksi. Jadi kalau untuk solusi pengusaha yang untuk saat ini itu Pak, seperti apa sebelum bisa ada keputusan dari pihak Asian Agri ini? Mudah-mudahan 1 minggu depan sudah ada keputusan. Ini lama. Oke Pak, terima kasih Pak.